Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri apa kabar semuanya? Semoga senantiasa ada dalam kesehatan lahir dan batin. Kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan mengerti dan bahasan yang akan kita bahas yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia baik secara eksternal maupun internal. Dalam kompetisi eksternal, kita harus berhadapan dengan orang lain sebagai kompetitor dalam pendidikan yang terbaik. Misalnya ketika seorang pelajar atau seorang mahasiswa berlomba untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, begitupun ketika sudah selesai untuk kuliah, banyak sekali dari kita mahasiswa misalnya yang berlomba juga untuk mencari pekerjaan yang diinginkan. Nah, sedangkan kompetisi internal yang dihadapinya adalah diri kita sendiri. Jadi seseorang atau kita sebagai manusia juga harus bisa mengendalikan hawa nafsu kejelekan yang ada dalam diri kita. Seperti misalnya malas, rasa marah, iri, dengki, dan keburukan-keburukan yang. Nah, dari kedua hal itu, yaitu kompetisi yang terjadi secara eksternal dan internal, yang dapat kita simpulkan adalah bahwa untuk bertahan hidup, kita selalu dihadapkan pada kompetisi. Nah, lalu apakah pengertian dari kompetisi itu? Nah, kompetisi adalah persaingan atau hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan. Biasanya sesuatu yang kita perlombakan dan atau kita bersaing dikarenakan sesuatu itu sifatnya terbatas. Nah, setelah mengetahui pengertian dari kompetisi, sebetulnya untuk apa kegunaan kita berkompetisi? Kompetisi diperlukan sebagai motivasi untuk terus maju ke depan. Yang kedua, dapat meningkatkan daya kerja otak karena kita ditantang untuk terus-menerus memberikan satu motivasi dan kreativitas dalam pekerjaan sehingga kita dapat bersaing dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas diri kita sendiri. Nah, dalam Islam kompetisi itu bukan hanya ditujukan untuk kepentingan duniawi saja, melainkan memiliki tujuan yang lebih jauh yaitu kehidupan akhirat. Karena hidup adalah sebagai arena untuk berkompetisi menjadi hamba Allah yang terbaik dan mulia sebab kemuliaan seorang hamba dalam perspektif Islam tidak dinilai dari seberapa banyak ilmunya, seberapa tinggi jabatannya, seberapa banyak hartanya, seberapa pengaruh atas kekuasaan yang dimilikinya, tetapi siapakah di antara kita yang paling takwa. Nah, maka dari itu kompetisi dalam Islam didasarkan pada kompetisi dalam kebaikan untuk dunia dan akhirat. Nah, lalu apakah kompetisi dalam kebaikan itu? Berlomba dalam kebaikan biasa disebut dengan fastabikul khairat, yaitu perbuatan untuk bersegera menaati, menerima, dan mengikuti perintah atau syariat Allah serta memberi manfaat kepada orang banyak sebagai wujud bukti pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya perbuatan tersebut adalah merupakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Apakah dalil Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan tentang kompetisi dalam kebaikan? Ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau Allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya bahwa kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, hai Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja, akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah diberikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan dan hanya kepada Allah lah
kamu dikembalikan dan kelak dia akan memberitahukan kepadamu tentang apa saja yang kamu perselisihkan. Adapun hadisnya diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kamu untuk melakukan amal-amal solih karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia." Nah, karena kesempatan waktu hidup ini hanya sementara dan kita tidak tahu kapan kita menghadap Allah, maka eh, Islam menganjurkan agar kita bersegera dalam melakukan kebaikan. Dari dua hadis, dua dalil tersebut dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Allah telah menetapkan berbagai syariat untuk menguji siapakah di antara hambanya yang taat dan durhaka. Nah, karena sesungguhnya semua manusia akan kembali kepada Allah dan akan diberitahukan tentang apa yang diperselisihkan semasa hidupnya. Dari kedua hal tersebut, kita bisa tahu bahwa betapa pentingnya kita berlomba dalam kebaikan. Nah, lalu bagaimanakah cara untuk melakukan kebaikan? Yang pertama mengawalinya dengan basmalah, yang kedua melakukan kebaikan dengan optimis dan semangat, lalu istiqomah dalam melakukan kebaikan tersebut, dan jangan lupa untuk mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan. Lalu bagaimana menerapkan perilaku mulia dalam berkompetisi dalam kebaikan? Yang pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan yang memerlukan kompetisi. Berkolaborasi dalam melakukan pekerjaan agar pekerjaan menjadi mudah, ringan, dan hasilnya maksimal. Karena ada pekerjaan yang memang kita tidak bisa melakukannya sendiri. Yang ketiga, meniatkan segala kebaikan yang dilakukan semata-mata untuk ibadah dan mengharap ridho Allah. Yang keempat, melihat sisi positif dari segala sesuatu, tidak memperuncing perbedaan, dan mencari titik tengah yang dapat dilakukan bersama untuk kemaslahatan bersama. Lalu selanjutnya tidak sombong ketika mendapatkan hasil yang diinginkan dan tawakal kepada Allah ketika tidak mendapatkan keberhasilan. Nah, jadi demikian kita dapat melihat bahwa berlomba dalam kebaikan itu adalah suatu keniscayaan dalam hidup kita sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang menyebutkan bahwa tidaklah bergeser telapak kaki Bani Adam pada hari kiamat dari sisi rohnya hingga ditanya tentang 5 perkara, yaitu umurnya untuk apa ia gunakan, masa mudanya untuk apa ia habiskan, hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa yang ia belajarkan, dan apa yang ia perbuat dengan ilmu-ilmu yang telah ia ketahui. Nah, karena sesungguhnya apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik itu sesungguhnya akan kembali kepada diri kita sendiri sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 7. Tetapi kadang ya manusia itu selalu menginginkan yang terbaik, tetapi banyak juga lupa untuk berbuat baik. Semoga kita menjadi makhluk Allah yang senantiasa berlomba dalam kebaikan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah, dan segala perbuatan baik di dunia tersebut juga menjadi kendaraan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.